Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Faith atau iman. Nah, kalau kita berbicara iman, kita teringat di dalam ayat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, kita berbicara sesuatu yang abstrak, bukan hal yang konkret yang bisa kita lihat dengan mata. Jadi iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman merupakan dasar dari harapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Jadi iman yang benar menurut Alkitab adalah iman yang bertumbuh, bukan iman yang begitu-begitu saja. Kita akan belajar dari satu cerita di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan kembali mempelajari tentang Bapak Sakeus. Kita akan melihat iman Sakeus dan kita akan belajar bagaimana iman yang benar yang dipuji oleh Tuhan. Iman yang benar menurut Alkitab yang pertama adalah iman yang bersifat dinamis. Dinamis berarti ada perkembangan, bukan statis. Jadi iman yang bersifat dinamis. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 2 sampai dengan 3 berkata demikian, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Bapak Ibu, Sakeus hanya sekedar ingin tahu. Awalnya ya Bapak Ibu ya, Sakeus ini hanya sekedar ingin tahu orang apakah Yesus itu. Sakeus hanya berkata, yang mana sih orangnya? Nah, kalau bahasa sekarangnya ya Bapak Ibu ya, bahasa masa kininya, Sakeus ini kepo. Bagaimana sih Yesus itu? Katanya dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat mujizat. Yang bagaimana sih orangnya? Yang bagaimana sih modelnya? Bagaimana sih bentuk mukanya? Nah, begitu. Awalnya ia ini hanya berusaha untuk melihat orang apakah Yesus ini. Dia tidak berusaha mendekat dan berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Tidak. Awalnya dia hanya berusaha untuk melihat orang apakah ini. Tetapi di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 berkata demikian, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita lihat progres kemajuan dari iman Sakeus ini. Dari sekedar ingin tahu orang apakah Yesus itu, kemudian dia berkata, Tuhan, setengah dari yang aku punya ini aku kasih kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku peras, yang dari setengah yang aku punya itu, aku kembalikan 4 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu, dari sekedar kepo, kemudian dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi iman yang Tuhan mau, yang menurut Alkitab yang benar adalah iman yang bersifat dinamis. Bukan iman yang stagnan, bukan iman yang begitu-begitu saja. Iman yang percaya-percaya saja. Tidak. Tetapi kita lihat dari cerita Sakeus ini adalah iman yang dipuji oleh Tuhan adalah iman yang bergerak. Iman yang bergerak waktu ada kesusahan. Iman yang bergerak waktu ada kesulitan. Bukan iman yang tinggal diam. Tidak. Bukan iman yang diam-diam saja menyerah oleh keadaan. Nah, oleh karena itu kita belajar dari Bapak Sakeus ini, iman yang bersifat dinamis itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, iman yang benar menurut Alkitab adalah iman yang memerlukan tindakan. Bapak Ibu, iman yang memerlukan tindakan seperti apa sih?
Lukas pasal 19 ayat 5 sampai dengan ke-6 berkata demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu, kita harus tahu Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu bukan sekedar orang yang kaya, tetapi dikatakan dia ini adalah seorang yang sangat kaya. Pada waktu itu pemungut cukai ini adalah orang yang menerima uang banyak. Kota di mana Sakeus tinggal ini, kota Yeriko, adalah kota perdagangan. Jadi waktu sirkulasi perdagangan itu ada, otomatis pemasukan untuk bea cukai itu tinggi. Nah, kita tahu bahwa Sakeus ini bukan hanya pemungut cukai, tetapi seorang kepala pemungut cukai. Jadi dia adalah seorang yang sangat-sangat kaya, Bapak Ibu. Sangat-sangat kaya. Tetapi ketika waktu Yesus melihat ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bayangkan dari awal Yesus hanya melintas di tempat itu. Tidak ada keinginan, tidak ada maksud tertentu untuk menumpang di tempat Sakeus. Kemudian apa yang dilakukan Sakeus? Apakah dia diam-diam saja? Dia berkata, "Aku kan sekedar kepo melihat Yesus. Orang apakah ini?" Ya enggak ngapain aku terima? Tapi yang dilakukan Sakeus adalah dia segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Saat Sakeus melihat Yesus, imannya muncul. Dan saat imannya muncul, ia meresponi panggilan Yesus. Jadi Bapak Ibu, waktu kesusahan datang, waktu kesulitan datang, jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Tetapi lakukan tindakan iman. Tindakan iman itu banyak sekali. Contohnya kita perkatakan firman. Waktu kita sakit katakan, "Saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh." Waktu kita mengalami kesusahan, kita katakan firman, "Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan." Itu adalah salah satu tindakan iman. Itu adalah salah satu tindakan iman. Waktu kita kesusahan, waktu kita kesulitan, kita berani melangkah, kita keluar dari zona nyaman kita. Itu adalah salah satu tindakan iman. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, iman yang benar menurut Alkitab kita pelajari adalah iman yang bersifat dinamis. Jangan statis, jangan mau statis Bapak Ibu. Iman yang tinggal diam adalah iman yang mati. Tapi iman yang bergerak adalah iman yang sehat menurut Alkitab. Kemudian yang kedua, iman yang benar menurut Alkitab adalah iman yang memerlukan tindakan. Jangan diam saja di tengah-tengah kesusahan, jangan diam saja di tengah-tengah kesulitan, tapi bangkitkan imanmu, ambil tindakan iman, perkatakan iman, keluar dari zona nyaman, melangkah dengan iman. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami angkat iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan sembuhkanlah yang sakit. Tuhan angkat segala penyakitnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah Tuhan sembuhkan yang ada di dalam kesulitan. Tuhan jamah Tuhan keluarkan mereka dari kesulitan mereka. Kami percaya dengan kekuatan Tuhan kami sanggup untuk melakukan segala perkara. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa buat sepanjang hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Smile.